Baik, Inci, kami dari kelompok magang kantor TVRI Sulawesi Utara pada divisi berita akan mendemokan hasil proyek kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami yang dimulai dari saya sendiri. Nama saya Lourdes Christian Pascabadjo dengan rekan saya Farel Sumampau. Saat ini kami akan mempresentasikan serta mendemokan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Pemantauan Berita dan Siaran Berbasis Web pada TVRI Sulawesi Utara. Sebelum kita memulai demo pada saat ini, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan serta mendemokan bagian admin panel. Silakan. Baik, Enci. Di sini adalah bagian halaman login. Di sini tempat login untuk administrator atau user yang akan mengelola admin panel ini. Kita akan masuk. Nah, di sini adalah bagian awal, yaitu dashboard. Dashboard ini adalah pusat informasi utama dari sistem ini. Di sini terlihat langsung beberapa informasi ringkasan data operasional, bisa dilihat di sini. Dan di sini juga bisa menambahkan jadwal untuk mengisi agenda mendatang. Ya kan, coba. Dan di sini telah muncul agenda mendatang. Ini adalah fitur tambahan dari website kami di admin panel. Kita lanjut ke dalam fitur utama kami. Yang pertama, yaitu ada fitur live monitoring. Di sini tempatnya tim redaksi berita untuk menambahkan jadwal siaran berita yang telah tayang. Di sini kita bisa menandai berita yang telah tayang dan berita yang gagal tayang dengan berbagai alasan yang ada. Di sini juga ada tampilan total berita, total jadwal yang ada, schedule, broadcast, dan berita yang gagal tayang. Di sini kita bisa menambahkan berita tersebut secara manual dan bisa juga paste beberapa judul. Di sini juga kita bisa mencari berita dari hari dan tanggal yang telah kita buat. Dan di sini kita akan coba menambah berita. Di sini juga ada pilihan untuk kategori. Pilihan kategori ini telah sesuai standar yang ada di dalam lingkup berita TVRI Sulawesi Utara. Di sini telah muncul berita yang telah ditambahkan. Di sini berita masih berstatus draft, yaitu untuk menunggu berita ini telah tayang atau gagal tayang. Di sini kita akan coba menandai berita gagal tayang. Di sini kita bisa memilih alasan berita ini gagal tayang, seperti kualitas video buruk, audio buruk, atau masalah teknis. Tapi alasan gagal tayang yang biasa kita temukan di dalam ruang lingkup divisi berita ini adalah masalah teknis batal dari manajemen. Kita akan coba. Nah, di sini telah ditunjukkan berita yang gagal tayang dan alasan gagal tayang dibuat oleh siapa dan jamnya. Serta ada kategori yang telah kita buat tadi, telah kita tambahkan. Di alasan berita tersebut gagal kenapa? Kita lanjut ke dalam statistik broadcast monitoring. Di sini ada total jadwal berita harian yang telah berhasil tayang dan gagal tayang. Dan ada juga sukses rate-nya. Di sini juga muncul broadcast trend. Bisa lihat per hari, per bulan, bahkan semua berita yang telah ditandai, yang telah tayang dan gagal tayang. Kita lihat, kita bisa lihat per tahun, per hari, 7 hari terakhir, ataupun bulanan. Dengan sukses rate yang ada. Di sini juga ada daftar berita gagal tayang yang telah ditambahkan oleh administrator untuk mengelola live monitoring saat ini. Di sini juga ada fitur utama kami, yaitu ekspor PDF. Di sini laporan ini berfungsi sebagai bukti laporan dari hasil pantauan kinerja dari tim divisi berita ini, serta bisa digunakan sebagai bahan evaluasi, yaitu
untuk evaluasi berita per bulan sebagai patokan untuk melihat berapa berita yang telah tayang dan telah gagal tayang, beserta alasan gagal tayang, dan berdasarkan distribusi kategori berita yang ada. Di sini kita bisa print untuk di-save. Misalnya berita bulan Mei. Nah, di sini telah muncul laporan beritanya. Baik, kita masuk ke dalam fitur utama kami berikutnya, yaitu intelijen berita. Fitur intelijen berita ini berfungsi sebagai tempat agregasi atau tempat pengumpulan berita, terutama berita Sulawesi Utara, yang dikumpulkan untuk digunakan tim redaksi berita, mengumpulkan informasi berita harian untuk dikumpulkan dan bisa dipakai sebagai referensi berita yang aktual. Jadi, tim redaksi tidak perlu lagi mengumpulkan berita secara satu persatu melalui portal berita yang lain. Jadi, intelijen berita ini mengumpulkan berita real-time Sulawesi Utara melalui XML atau data yang bernama RSS atau Really Simple Syndicate yang telah tersedia gratis dari Antara News Sulawesi Utara. Di sini kita bisa refresh data untuk melihat berita terbaru yang akan dikumpulkan untuk hari ini. Yaitu di sini telah diperbarui 14 berita untuk hari ini. Dan ada tampilan juga berita yang telah dikumpulkan untuk minggu ini, berita belum dibaca, dan ide yang telah kita simpan. Di sini juga muncul total artikel, top news, berita yang sudah dibaca, dan wilayah yang aktif per hari. Di sini ada grafik tren berita, ada distribusi kategori, ada distribusi berita per wilayah, dan ada deteksi lonjakan berita. Dan juga ada lonjakan kategori berita, yaitu di sini politik dan hukum. Di sini juga ada kata kunci yang trending, dan ada berita top news. Nah, di sini adalah fitur utama kami, yaitu berita yang telah kita kumpulkan tadi. Kita bisa simpan ide tersebut. Jadi di sini ada status, belum dibaca, sudah dibaca, dan ide tersimpan. Di sini juga ada semua kategori yang tersedia dan ada semua wilayah yang tersedia. Dan di sini ada judul berita tersebut beserta kategori, wilayah, dan tanggal. Di sini kita akan coba simpan ide. Dan di sini telah muncul di ide tersimpan. Di sini juga kita bisa melihat seluruh isi berita tersebut. Berita ini diambil langsung dari data yang telah disediakan oleh Antara News, yang diambil dari data XML yang akan diperbarui, yang akan terus terperbarui secara harian. Dan di sini kita akan masuk ke dalam panel berita yang akan dijelaskan oleh teman saya, Lourdes. Dipersilakan. Baik, pada saat ini, Ci, saya akan menjelaskan pada portal berita. Ada terdapat dua widget, yaitu pertama widget pantauan perakhiran cuaca, yang di mana data ini diambil dari API BMKG langsung secara gratis. Yang kedua itu kalender, yang sebelumnya ada juga di admin panel, namun dia di sini bersifat permanen dan dia ditentukan untuk eventnya itu skala nasional. Lanjut, kita scroll ke bawah. Untuk kedua fitur yang ada di portal berita ini, itu kami dapat dan kami kembangkan dari divisi kami, terutama dari Kepala Divisi Berita serta pembimbing lapangan untuk memberikan saran di dalam website project ini, yaitu tadi perakhiran cuaca yang dari BMKG langsung dengan ide berita atau sumber berita dari berita lain yang kami ambil langsung dari Antara News Sulut melalui RSS. Jadi ini bisa digunakan oleh tim redaksi sebagai ide yang bisa dikembangkan dan juga bisa ditindaklanjuti, dikembangkan, bisa turun lapangan langsung untuk mewawancara dengan
para pihak terkait yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan atau secara detail yang bisa diangkat sebagai berita harian di televisi siaran TVRI Sulawesi Utara. Coba kita pilih salah satu beritanya. Nah, sama yang seperti di intelijen berita. Jadi untuk berita ini itu akan langsung otomatis terluncur di sumbernya yaitu di portal berita Antara Sulut beserta dengan deskripsi berita dari judul dari deskripsinya hingga ke bawah sama pada portal berita pada biasanya. Namun ini kita kembangkan ini itu seperti tadi yang kami jelaskan digunakan sebagai ide dari tim redaksi yang bisa dikembangkan setelah ditindaklanjuti melalui dari persetujuan kepala divisi berita yang digunakan sebagai tambahan ide untuk berita yang diangkat. Selanjutnya, fitur utama yang lainnya ada di fitur cuaca. Untuk fitur cuaca ini kami ada dua, yaitu perakhiran cuaca dengan peringatan cuaca. Yang pertama pada perakhiran cuaca ini kita ambil data itu secara langsung dari API BMKG secara gratis. Yang di sini kita bisa melihat perakhiran cuaca yang khususnya pada wilayah Sulawesi Utara. Dan juga kita bisa melihat dengan jangkauan wilayah hingga ke tingkat kelurahan. Coba kita pilih salah satu yaitu Kota Bitung. Nah, setelah kita membuka masuk ke dalam Kota Bitung, di sini ada berbagai daftar wilayah kecamatan yang ada di Kota Bitung beserta dengan perakhiran cuaca dengan rentang 3 hari ke depan. Jika misalnya kita masuk lagi yang lebih dalam, misalnya ke Kecamatan Lembe Selatan, ini sudah masuk dalam kategori wilayah kelurahan dari Kecamatan Lembe Selatan. Sama perakhiran cuacanya dengan rentang 3 hari ke depan. Jadi kesimpulan dari perakhiran ini kita bisa digunakan untuk tim redaksi sebagai ide tambahan mengangkat berita dengan topik cuaca yang ada khususnya di Sulawesi Utara bisa dikembangkan dan bisa diangkat dalam berita harian dari siaran TVRI Sulawesi Utara yang di mana kami amati secara langsung di divisi berita itu masih jarang sekali berita-berita yang bertopik atau berhubungan dengan cuaca. Jadi serta itulah kami berkonsultasi dengan atasan kami, kepala divisi berita beserta pembimbing lapangan kami untuk mengembangkan fitur cuaca. Yang dimana ini fitur cuaca itu kembali lagi kami ambil dari BMKG secara langsung dan gratis. Selain perakhiran cuaca, kita ada fitur kedua yaitu peringatan cuaca. Pada fitur peringatan dini cuaca, terpampang jelas ini akan terkait dengan cuaca yang berskala nasional dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua yang bisa kita lihat melalui Maps secara langsung. Misalnya kita pilih wilayah Sumatera Utara. Jadi di sini akan terpampang jelas atau ditampilkan wilayah-wilayah mana yang dianggap atau terpantau memiliki cuaca yang buruk, bisa badai hingga badai petir. Kalau mau akan lebih jelas, ada dilihat detail wilayah. Jadi itu berupa deskripsi lebih rinci, lebih lengkap, beserta dengan wilayah yang terdampak. Di sini juga ada penjelasan lengkap di bawah yaitu hujan apa, eventnya apa, misalnya hujan lebat dan petir, dia perkiraan kapan mulainya itu ada, berakhirnya ada perkiraannya, urgensinya ada dan di wilayah mana serta sumber yang terkait itu diambil dari mana. Baik, jadi sekian dari demo proyek magang kami yang berjudul Perancangan Sistem Pemantauan Berita dan Siaran Berbasis Web pada TVRI Sulawesi Utara dari Divisi Berita Kantor TVRI Sulawesi Utara. Dari demo ini kami ucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada kekurangan dari hasil presentasi dan demo
secara langsung dari kami sendiri. Terima kasih.